Saya menanggapi Iya. dari pernyataan teman-teman media bahwa ada yang mau maju dari jalur independen. Tentunya saya orang yang dituakan, salah satu yang dituakan dan menjadi ketua DPRD. Saya mengapresiasi siapapun, yang berkeinginan, baik berkeinginan maju melalui jalur partai politik maupun maju dari jalur independen. Karena ingin maju, saya berpikir positif bahwa itu keinginan membangun masyarakat. Yang saya tahu, yang lebih tahu Tuhan, karena yang tahu dirinya dan Tuhan apa yang termaksud di dalam hati kecilnya. Audio Jungle. Iya Pak, kami mohon penjelasan terkait mengenai adanya informasi Bung Edi Santoso mau mencalonkan diri melalui jalur independen sebagai bakal calon bupati ini. Tanggapan Pak Ketua DPRD seperti apa nih Pak? Mohon penjelasan. Saya turunkan ya masuknya ya, jaraknya tetap ya. Kalau saya berpendapat besok itu pilkada bagian dari satu kebutuhan bahwa tidak boleh ada kekosongan pemimpin jabatan. Yang kedua itu bagian dari pesta demokrasi, demos kratos, kekuasaan rakyat. Terus kalau tidak ada yang mencalonkan dan dicalonkan, ya nanti berarti bisa kosong. Kalau masyarakatnya menjemput, berkeinginan, partai politik juga berlomba mencalonkan, saya tentunya apresiasi terhadap siapapun. Ya, hanya tahapannya nanti tanggal berapa itu 14 ya, Februari pemilu. Setelah pemilu hasilnya dari sisi pengusungan pilkada untuk partai politik, yang mengusung partai politik atau gabungan partai politik minimal mendapatkan kursi 20%. Di luar itu ada orang ingin dan berpotensi atau segalanya. Apabila sudah ada syarat-syarat dalam PKPU yang dikeluarkan, boleh melalui jalur independen. Boleh, dan sama sahnya dengan syaratnya nanti tentunya ada dalam PKPU. Tapi prinsip saya mengapresiasi semua anggota masyarakat, warga negara, warga Kabupaten Cilacap yang mau ikut berkontestasi di dalam pilkada 2024, siapapun itu. Tentunya ini surprise loh Pak, jalur independen. Dari gambaran Pak Ketua DPRD, tentunya tanggapan Pak Ketua sebagai persyaratan dan lain sebagainya yang Pak Ketua pahami seperti apa nih Pak Ketua? Saya belum bisa menyampaikan syaratnya karena PKPU-nya belum ada. Ya, nanti itu kan diatur PKPU. Tapi wacana dulu juga pernah ada kalau nggak salah ya. Ada yang mau maju dari independen, tapi belum memenuhi syarat kalau nggak salah. Terus kemarin saya membaca berita ada dari Mas Edi mau maju dari independen, bagus, nanti akan muncul dari ketokohan pemuda, ketokohan masyarakat, cendekiawan atau siapapun, itu bagus. Tapi tentunya ya tadi memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang dari partai politik pasti partainya nanti sudah memperoleh 20% atau bergabung dalam koalisi menghasilkan 20% atau lebih di sisi sana. Di sisi independen, kalau dari partai politik malah nunggu. Kalau hari ini belum tahu partai itu mau mengusung siapa, partainya aja belum tentu bisa 20% atau bisa punya teman untuk berkoalisi. Tapi kalau yang independen malah sudah harus mulai didukung warga hari ini supaya nanti sampai di 2024 sudah banyak
Sehingga syarat pertama bisa mengikuti kontestasi, syarat pertama. Karena yang namanya pilkada ada yang nyalon, ada yang dicalonkan. Kemudian ada yang nyalon, ada yang mencalonkan. Nanti kalau sudah tahapan itu baru jadi tidak kuasa Tuhan, ada yang memilih dan ada yang dipilih. Artinya secara luas ini Pak Ketua Dewan, Pak Taufik ini mengapresiasi terhadap warga negara Indonesia, khususnya warga Cilacap yang tampil mencalonkan diri menjadi bupati ya Pak ya? Oh iya, mengapresiasi. Dan pesan saya, kalau mendukung, sampaikan yang baik-baik. Kalau merasa tidak cocok, nggak usah menyampaikan yang jelek-jelek. Pilkada itu, termasuk pemilu itu, pesta demokrasi. Pesta apa? Pesta yang mesti sambil gembira dong. Ya, dengan aturan-aturan, dengan regulasi yang sudah dibuat. Gembira, baik yang pada kepingin maupun yang mendukung. Nggak usah saling menghujat, beda pendapat, beda pilihan, nggak usah saling gontok-gontokan. Rukun semua tujuannya satu, membangun Kabupaten Cilacap menuju yang lebih baik. Siapa yang paling baik, Tuhan yang tahu. Kita sifatnya manusia berusaha dengan dikawal oleh aturan yang ada dan kesadaran untuk taat terhadap aturan yang berlaku. Artinya Pak, kalau ada salah satu warga Cilacap seperti Bos Edi sendiri mau tampil di independen, tentunya tanggapan Bapak ini apakah PDI Perjuangan dalam hal ini sebagai partai pemenang pemilu di Kabupaten Cilacap dari pemilu ke pemilu, apakah akan membuka pendaftaran calon bupati ke depan ini dengan adanya warga masyarakat yang sudah berani tampil seperti ini Pak? Ya, terima kasih. Kalau membuka pendaftaran, saya pikir tidak usah PD Perjuangan, semua partai politik. Tapi tentunya pasti belum ada instruksi. Kalau kami belum ada instruksi. Yang kedua, tahapannya kan tahapan pemilu. Menjadi peserta pemilu dulu. Menjadi peserta pemilu saja belum mulai verifikasi. Ya, pemilu partai politik nanti diverifikasi. Dari daftar, diverifikasi benarkah, sesuaikah. Di pusat ada sebuah partai mungkin lolos, tapi di kabupaten belum tentu kalau tidak memenuhi syarat. Kemudian di sana ada verifikasi lapangan dan yang lainnya. Tahapannya sampai pemilu dan sampai hari pencoblosan 14 Februari kalau nggak salah ya, aku lupa itu, di tahun 2024. Baru dari situ bisa berangkat sendiri atau perlu berkoalisi atau tidak bisa berangkat dan perlu berkoalisi, masing-masing partai baru menghitung di situ. Kalau hari ini pasti partai politik melakukan survei, melakukan kajian, melakukan pendekatan, sebab partai politik mempunyai tugas membumikan segala ide dan gagasannya untuk masyarakat menjadi lebih sejahtera. Salah satunya adalah mencalonkan dan memenangkan calon bupatinya. Maka dari itu setiap partai politik hari ini saya yakin sudah melakukan survei siapa-siapa nanti, saya yakin. Tanggapan Bapak seperti apa nih Pak ketika calon independen ini jadi, kemudian tentunya hubungan antara DPRD selaku kumpulan daripada fraksi-fraksi partai politik ya, sedangkan jalur independen ini nanti kalau jadi ini hubungan antara Dewan saat pembahasan anggaran dengan Bupati independen ini nanti seperti apa nih menurut gambaran Pak Taufik? Saya pikir enggak loh, kan ini partai politik ya. Saya jadi ketua DPD, saya selalu mengatakan saudara itu diutus oleh partai, ditugaskan setelah pemilu sah dilantik menjadi anggota DPD bukan untuk membawa baju partai loh, untuk membawa ide dan gagasan partaimu. Bertarunglah ide dan gagasan di sini. Sedangkan nanti bupati terpilih siapapun dari independen kah atau dari partai politik lah, nanti menyampaikan segala janji politik masa kampanye kepada masyarakat dituangkan dalam RPJMD dan diparipurnakan. Itu hak.
Setelah itu dalam proses perjalanan baik itu di RKPD maupun segalanya nanti sampai KPPD bersama-sama dengan DPRD untuk rakyat. Jadi tidak ada dalam konteks pemikiran anggota DPRD kalaupun pas tidak sepakat dengan apa yang menjadi ide dari eksekutif berarti tidak suka, nggak ada itu. Jadi saya tidak meyakini kalau nanti ada bupati di Cilacap atau di kabupaten lainnya di Indonesia kemudian karena dari jalur independen sehingga legislatifnya langsung apa yang disampaikan bupati mesti tidak setuju, saya tidak yakin itu. Iya Pak, jalur independen itu kan ada persyaratan pengumpulan dukungan ya, dukungan dari masyarakat mungkin berupa KTP dan lain sebagainya, kemudian juga dari jalur politik juga menunggu hasil pemilu ke depan 20% itu sebagai syarat. Nah tentunya dengan tadi yang disampaikan Pak Ketua jauh hari agar calon independen mungkin mengumpulkan KTP atau dukungan itu akan lebih baik. Ini mungkin pendapat sarannya seperti apa nih Pak? Saya tidak menyuruh, saya tidak menyarankan. Tapi kalau jalur partai politik tentunya nanti akan menunggu partai itu mengusung dari partainya atau gabungan partai. Tapi setiap partai pasti sudah melakukan survei. Kira-kira siapa yang bisa membuktikan ide dan gagasan dari partai tersebut. Jadi Perjuangan melakukan kajian survei. Siapa nanti ya 2024 yang bisa? Apakah dari pengurus partai? Ataukah dari akademisi? Ataukah dari orang eksekutif yang memang mau dan dipotensikan bisa membuktikan gagasan? Kemudian yang ingin dari independen atau masyarakat yang ingin mengusung dari jalur independen, bukan saya sarankan, bukan saya suruh, tapi paling tidak kalau itu berwacana berarti sudah mulai bergerak dari sekarang supaya syarat-syaratnya nanti bisa terpenuhi. Tapi syarat-syarat itu kan ada di dalam PKPU yang hari ini saya belum membaca PKPU. Pak Ketua, sejarah Cilacap waktu pilkada dulu pernah ada jalur independen, itu pun kandas di peraturan. Kali ini terulang lagi Pak Ketua, apabila terulang gagal lagi apa ini nggak ada indikasi bahasanya tadi yang sudah disebutkan teman kita bahasa penjagalan dari partai Pak? Saya pikir enggak, karena itu kan bukan partai, itu PKPU ya. PKPU turunan dari undang-undang pemilu terus PKPU berlaku di seluruh Indonesia. Mungkin waktu itu bukan gagal, tapi kurang memenuhi syarat. Misalkan syaratnya didukung oleh 100 orang misalkan, dan diverifikasi. Begitu ternyata verifikasi faktual di lapangan 100 yang berKTP disetorkan mungkin orangnya tidak ada atau orangnya tidak mengaku misalkan atau apalah. Tapi intinya tidak ada penjagalan dan regulasi itu bukan dari DPD ya, itu turunan Undang-Undang Pemilu dan PKPU. Nah, jadi kalau waktu itu mungkin ada yang berminatan dulu, barangkali belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh PKPU. Artinya ini Pak Ketua selaku ketua partai juga, ketua DPRD juga ini ngomong ya Pak terhadap warga masyarakat Cilacap yang ingin tampil menjadi bupati, silakan please open gitu ya Pak ya. Saya menanggapi dari pernyataan teman-teman media bahwa ada yang mau maju dari jalur independen, tentunya saya orang yang dituakan, salah satu yang dituakan dan menjadi ketua DPRD, saya mengapresiasi siapapun. Saya mengapresiasi siapapun yang berkeinginan, baik berkeinginan maju melalui jalur partai politik maupun maju dari jalur independen. Karena ingin maju, saya berpikir positif bahwa itu keinginan membangun masyarakat. Yang saya tahu, yang lebih tahu Tuhan, karena yang tahu dirinya dan Tuhan apa yang termaksud di dalam hati kecilnya. Oke, terima kasih Pak Ketua atas statusnya, sukses selalu untuk Pak Ketua. Amin, Rekan. Ya.